Selamat datang kembali di channel Rekonma. Kenapa Kang Deddy Mulyadi ini sangat-sangat berbahaya? Kenapa Kang Deddy Mulyadi ini orang yang sangat berbahaya? Tapi disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu orang yang berbahaya dari segi negatif ya, bukan ya. Tapi gini guys ya, kalau kita bandingkan dengan misalnya Pak Ahok zaman dulu ya, antara Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Ahok ya, karena mereka sama-sama gubernur ya. Kalau saya bandingkan dengan Pak Ahok itu, ya kontroversinya agak mirip-mirip ya. Yang saya takutkan itu nanti ya, yang saya takutkan itu ketika Kang Deddy Mulyadi misalnya mencalonkan diri jadi presiden misalnya, maka akan dijegal dengan apa? Dijegal dengan isu agama. Dan ya seperti yang dikatakan oleh Pak Ahok, nanti akan bikin gaduh lagi ya, kalau saya mencalonkan akan bikin gaduh lagi. Jadi bisa aja akan terjadi kegaduhan ya kalau Kang Deddy Mulyadi mencalonkan presiden. Karena apa? Karena akan digoreng isu agama ya. Dari dulu kan Kang Deddy Mulyadi kan kelemahannya di situ ya, selalu ditekan ya bahwa Kang Deddy Mulyadi itu ya Sundawiwitan, padahal Sundawiwitan itu lebih duluan ya eksis di Indonesia daripada agama yang dari luar ya. Justru kita kebalik sebenarnya kalau boleh jujur ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa kita tidak boleh beragama yang dari luar ya. Justru agama lokal itu yang lebih duluan sebenarnya yang jadi tuan rumah. Maka ya kalau misalnya berpikirnya Kang Deddy Mulyadi itu tidak beragama dan sebagainya, belum tentu ya. Justru orang yang beragama itu bukan karena dia mengaku beragama, di KTP-nya ada agama, bukan. Tapi dari kelakuannya. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi ini orang yang beragama, orang yang bertuhan. Dari apa? Dari kelakuannya sejauh ini ya. Tapi saya tidak sedang menjilat atau memuji Kang Deddy Mulyadi. Tapi apa? Ada hal-hal yang sangat menarik gitu ya. Di sisi lain juga saya sering kritik Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi yang menarik dari Kang Deddy Mulyadi ini ya, saya perhatikan itu yang pertama tadi itu bisa nanti ya akan terjadi kegaduhan di masa depannya. Ketika apa? Ketika dia mencalonkan diri jadi presiden misalnya, ini akan sangat-sangat berpotensi ya. Kemudian selanjutnya yang kedua misalnya, komunikasi. Jadi komunikasi ya, pejabat zaman dulu, zaman sekarang ini sudah seperti bumi dan langit. Zaman dulu kalau berkomunikasi ya seorang presiden, pejabat dan sebagainya itu, ya berkomunikasi itu nggak boleh ceplas-ceplos seperti sekarang ini. Tapi kalau sekarang ini kita perhatikan ya, mulai dari zamannya Pak Jokowi ya kan ngomongnya ceplas-ceplos ya, menghadapi wartawan harus. Tapi kalau zaman dulu kan seperti Pak Soeharto misalnya, menghadapi wartawan itu nggak sembarangan ya. Ada jubirnya, juru bicaranya, ada menteri penerangan ya. Zaman dulu kan ada yang namanya menteri penerangan, Pak Harmoko ya. Pak Harmoko sering mengatakan ya berdasarkan petunjuk beliau, jadi ngomongnya itu tertata. Tapi kalau sekarang kan bukan berantakan ya, tapi langsung gitu ya, tanpa ada perantara. Saya melihatnya seperti itu ya. Dan Kang Deddy Mulyadi mengerti hal ini. Saya ya melihat Kang Deddy Mulyadi mengerti komunikasi seperti ini. Sehingga apa? Sehingga ya kebijakan-kebijakannya itu tidak banyak ya ditentang oleh masyarakat. Justru yang menentang itu para oligarki ya, elit-elit politik ya, para politisi yang ada di Konoha. Itu yang justru menentang ya, bukan masyarakat. Kita ambil contoh misalnya, contoh yang baru-baru ini sedang viral ya, di mana para ketua atau kader, bukan ketua ya, anggota DPR ya, anggota DPR PD Perjuangan wall out ketika Kang Deddy Mulyadi pidato. Ya. Kira-kira apa yang disinggung daripada Kang Deddy Mulyadi? Kang Deddy Mulyadi mengatakan, kalau saya ya mau gusur atau pelebaran sungai, terus saya hubungi DPR. DPR kan ada konfirmasi sama politik-politik ya. Ya. DPR ini kan harus menjaga yang namanya partainya, ya. Harus berkonsolidasi, ya, harus ada hubung ke sana, hubung ke sini, lobby ke sana, lobby ke sini. Jadi ribet ya, kata Kang Deddy Mulyadi. Jadi saya bisa membaca pikiran dari pihak Kang Deddy Mulyadi, ya, dalam kurung ya. Kalau sudah berhubungan dengan DPR di Konoha itu ribetnya minta ampun ya.
akan dipersulit. Sehingga apa? Sehingga dia memotong itu ada semacam shortcut dengan apa? Dengan media. Makanya Kang Deddy Mulyadi menggunakan ya HP atau kamera untuk apa? Untuk komunikasi. Ya kalau misalnya ada mengatakan itu pencitraan, ya sah-sah aja ya, nggak jadi masalah kalau ada yang mengatakan pencitraan. Tapi kalau pencitraannya untuk hal baik nggak jadi masalah. Justru saya melihatnya ya, Kang Deddy Mulyadi menggunakan kamera, menggunakan HP dan sebagainya untuk ya berkomunikasi, itu kita tahu dia kerja apa enggak. Justru itu lebih bagus menurut saya pribadi. Kemudian apa? Kemudian yang saya perhatikan dari Kang Deddy Mulyadi ini sangat jago dalam berpolitik ya, terutama menggabungkan antara politik dengan media ya. Saya penasaran dengan ya konsultan politik daripada Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena di zaman sekarang ya, para politisi itu saya melihatnya dalam berkomunikasi itu nggak boleh seperti zaman dulu lagi. Nggak boleh. Bahkan ya, saya melihat akhir-akhir ini yang membesarkan seorang politisi itu melalui video-video pendek atau biasa disebut dengan clipper bisa juga, kemudian video-video short ya, video-video yang durasi pendek terus di apa namanya, diedit ya, terus disebarkan. Itu yang bikin Kang Deddy Mulyadi viral. Kemudian Pak Prabowo ya, kemudian pejabat-pejabat sebelumnya, itu sebenarnya video-video singkat. Kenapa video singkat ini mempengaruhi elektabilitas seseorang atau keviralan seseorang? Karena ya manusia itu pada dasarnya nggak bisa ya fokus lama ya. Sama seperti warga Konoha. Kalau saya bikin video YouTube seperti ini, ya maksimum ditonton paling 7 menit ya, 10 menit. Nggak sampai ya, sampai selesai. Biasanya nggak seperti itu ya, nggak sampai semuanya nonton video ini sampai selesai. Karena apa? Karena kebiasaan warga Konoha, kalau nggak cuma warga Konoha, di seluruh dunia juga seperti itu sebenarnya. Fokus manusia itu rata-rata ya, semenjak media sosial marak zaman sekarang ini, fokusnya itu cuma 5 menit ya, atau bahkan di bawah 5 menit. Itulah alasannya kenapa ya video-video pendek yang dipotong-potong itu lebih cepat ya memviralkan seseorang ya. Elektabilitas seseorang itu bisa terangkat dari apa? Dari video-video short atau video pendek. Kang Deddy Mulyadi juga melakukan itu ya. Dia menggunakan video-video short ya, video-video pendek ya, reels ya, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya, konsultasi politik daripada Kang Deddy Mulyadi sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dan itu sangat relevan, worth it di zaman sekarang ini. Karena warga Konoha kan rata-rata punya HP ya. Jadi untuk menjelaskan kebijakan itu nggak perlu misalnya seperti zaman dulu ada menteri penerangan, ada media yang pokoknya ribet banget dah. Ada koran ya dan sebagainya. Kalau sekarang langsung ya, begitu kejadian kita upload sosial media langsung kesebar kemana-mana, viral gitu. Jadi menurut saya ini yang menarik dari Kang Deddy Mulyadi. Kemudian apalagi ya, konon katanya Kang Deddy Mulyadi waktu pidato itu menyinggung tentang VOC, kemudian tentang Raja Jawa dan lain sebagainya. Dan ini memicu kemarahan daripada anggota DPR PDI Perjuangan saat itu. Tapi kalau saya perhatikan ya, bisa aja kita benci dengan Belanda, VOC, atau mungkin nenek moyang kita yang dulu sering korupsi dan sebagainya. Bisa aja kita benci, tapi jangan semuanya dong. Ya, sama seperti Belanda. Saya sangat sering ya mendengarkan informasi bahwa Belanda itu ya penjajah dan lain sebagainya. Padahal ya kita nggak boleh menyalahkan Belanda sepenuhnya, nggak boleh. Sisi baik Belanda juga ada sebenarnya sisi baiknya. Cuman sisi baiknya itu kita tutupin karena apa? Karena kebencian kita. Ya, dan ini berhubungan dengan agama. Apa hubungannya? Ya kita membenci Belanda dengan agama? Ada. Apa hubungannya? Coba kalau Belanda itu mayoritas beragama Muslim, apakah kita akan membenci Belanda? Enggak kan? Apakah kita mengatakan Belanda? Enggak kan? Justru ya kalau misalnya Belanda itu beragama Muslim, ya kita akan sowan ya sama Belanda. Ya, kita akan mengatakan Belanda, aduh Belanda ini ya kakak tertua, bisa memajukan bangsa kita. Bisa aja seperti itu. Cuman karena beda agama. Di Konoha kan kalau beda agama itu
Jangankan beda agama, beda pendapat juga bisa musuhan. Ya kita harus mengaku itu. Ya kalau kita mengaku ini berarti kita ada kemajuan. Kemudian yang saya perhatikan daripada komunikasi atau yang unik daripada Kang Deddy Mulyadi ini adalah tentang dia sangat jago ya dalam berkomunikasi. Maksudnya berkomunikasi itu bukan hanya menggunakan sosial media, tapi dalam berbicara juga ya. Tanpa kita sadari ya, Kang Deddy Mulyadi itu cara bicaranya itu sangat-sangat efisien, simple, mudah dimengerti. Dan ini yang susah ya, yang susah kita temukan pada pemimpin-pemimpin lainnya. Gaya komunikasi, sama siapa aja bisa berkomunikasi, ya berbicaranya nyambung gitu ya, kecuali pada DPR. DPR emang aduh ya, DPR ini kan susah ya. Bukan berarti saya membenci DPR ya, tapi kalau DPR-nya misalnya ya karena Kang Deddy Mulyadi juga mantan DPR kan, nggak semuanya DPR itu buruk ya, nggak semuanya. Ada kok DPR yang baik, yang tulus, yang ikhlas melayani rakyat, bekerja. Tapi jumlahnya dikit masalahnya, kurang lebih 5%. Ya, nggak sampai kayaknya 5% dari 100%. Ya, kebanyakan kerjanya nggak beres, sehingga apa? Sehingga citranya buruk ya. Kalau saya mengatakan bahwa DPR itu semuanya buruk ya, Kang Deddy Mulyadi itu mantan DPR ya. Kemudian apalagi yang unik daripada Kang Deddy Mulyadi ini? Yang unik ya yang saya perhatikan itu, dia tidak terobsesi jadi presiden. Bahkan dia pernah atau sering mengatakan, presiden saya itu Pak Prabowo, ya harus 2 periode. Saya menjunjung tinggi atau menghormati yang namanya Pak Prabowo. Jadi itu artinya dia tidak mau menggigit tangannya yang membantunya. Termasuk ya, Pak Prabowo itu membantu beliau jadi gubernur ya. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena Kang Deddy Mulyadi itu mencalonkan dari partai apa atau disokong oleh partai apa? Partai Gerindra ya. Cuman ya yang saya perhatikan ya, saya melihat yang punya partai itu ya sangat-sangat enak banget ya di Konoha. Ya makanya berlomba-lomba kali ya bikin partai. Karena apa? Karena yang bikin partai itu atau yang punya partai itu berhak ya mencalonkan, apakah dicalonkan atau tidak. Seperti Kang Deddy Mulyadi misalnya. Apakah Pak Prabowo mencalonkan Kang Deddy Mulyadi jadi presiden? Sementara ketua partai itu Pak Prabowo, susah emang ya. Negara demokrasi itu susah ya. Kalau misalnya kebanyakan partai, di Konoha itu kan banyak partai ya, kalau saya perhatikan. Beda dengan China misalnya. China kan hanya PKC ya, Partai Komunis Cina. Disatukan ya, dirampungkan. Sehingga apa? Sehingga semacam turnamen ya, atau semacam pertandingan. Atau semacam Indonesian Idol lah. Jadi gini guys, kalau misalnya nih seorang pejabat itu bisa naik ya, kalau di PKC, Partai Komunis Cina itu, dia harus dari bawah dulu ya, misalnya jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati, gubernur, ya, jadi presiden, harus ada tahap-tahapannya. Gak bisa ujuk-ujuk langsung jadi apa, jadi gubernur gitu, nggak seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga teruji ya, kualitas daripada kepemimpinan itu teruji, ya, berpengalaman. Sama seperti Xi Jinping misalnya, Xi Jinping dari kelas bawah kan, bahkan dia dulu sering ke perkampungan ya, bahkan dia dibesarkan di daerah perkampungan, sehingga apa? Sehingga dia tahu betul gimana kehidupan di kampung ya, dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, sangat-sangat mempengaruhi ya. Kalaupun kita mengata-ngatain ya Cina itu komunis ya, masuk neraka dan sebagainya, di sisi lain banyak juga yang memuji Cina kan. Jadi kita sebenarnya standar ganda banget tahu guys. Kalau beda dengan agama kita, maka kita akan mengatakan, oh itu komunis, oh China itu komunis ya. China itu jahat dan sebagainya. Ada kok di Konoha yang mengatakan seperti itu. Ya sama seperti Kang Deddy Mulyadi, karena dia menggunakan ikat seperti ini ya. Bukan berarti Kang Deddy Mulyadi itu beragama Sunda Wiwitan, sama seperti saya juga. Kenapa saya menggunakan ikat seperti ini? Apakah saya Sunda Wiwitan? Enggak dong. Ya karena apa? Karena saya suka aja gitu, menghargai atau lebih menghargai yang namanya nilai-nilai leluhur gitu, agama lokal dan sebagainya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Silakan komentar di kolom komentar ya, apa yang akan saya bahas di next video.
Saya Rekonoa, salam rasional.